Ya, selamat datang di kelas tukang dekor cake. Hari ini saya membawakan atau mendemonstrasikan cara membuat tar hias, istilahnya kita tuh untuk dekorasi untuk hantar teman pria atau ceritanya untuk laki-laki gitu ya tepatnya. Jadi untuk dewasa. Kalau kemarin kan untuk anak-anak, lah edisi hari ini kita akan membuat dewasa tapi untuk laki-laki. Nah kalau dulu kita identik dengan kotak, tapi sekarang sih boleh pakai bunda juga boleh, pakai ukuran apapun, misalnya hati juga enggak apa-apa. Tapi ini saya supaya mudah untuk mengkategorikan, jadi ini saya bikin yang kotak ini hias untuk tema laki-laki ya. Kemudian saya hari ini membuatnya dengan warna coklat atau mocha. Jadi buttercreamnya saya pakai ada 3-4 warna. Nanti akan saya aplikasikan langsung di kuenya. Dan hari ini juga saya menunjukkan cara menggunakan segitiga ya. Segitiga ini adalah jika kita masih belajar, biasanya kalau moles itu belum bisa rapi. Nah, segitiga atau alat ini salah satu yang membuat polesan kita bisa menjadi lebih rapi, jadi tidak kelihatan belepotan gitu ya. Ya, oke, kita mulai. Nah, untuk buttercreamnya saya pakai yang seperti ini, warnanya sudah saya siapkan terlebih dahulu ya. Kemudian alat-alatnya yang saya pakai, speednya ada nomor 20, ada 18 dan ada speed 104. Nah, sebelum mau meles kue, karena hari ini kita nggak pakai kue, pakai gabus dummy ya. Nah, sebelum kita memoles sebaiknya buttercream ini kan ada lubang udaranya. Ini kita harus aduk dulu supaya menjadi halus, sehingga waktu dipoleskan di dummy itu tidak sulit. Ini kita mulai memoles kotak. Ini memang agak sulit ya, karena biasanya kesulitan di ujungnya nggak bisa rapi, di siku sini tidak bisa rapi. Nah, ini ada triknya, kita tutup dulu semua ujung-ujungnya. Ini kita kalau poles kotak ini harus diisi dulu sama buttercream, ditutup dulu, di cover dulu dengan buttercream. Ini kita lebihkan, keluarkan, ini kita lebihkan, soletnya tarik masuk ke dalam. Kemudian supaya sikunya benar-benar siku, kita tarik dari sini. Ini harus bersih ya, tarik, ini nanti dia bisa bentuk siku. Sebelum kita menyelesaikan siku yang rapi ini, kita tutup atas dulu agar tercover semua dulu. Nah, sebaliknya jika di atas ini ada yang sisa harus ditutup juga. Tutup. Nah, ini dirapikan. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang lalu nih sambil ya. Jadi kalau ada yang nanya buttercreamnya habis berapa banyak bunda gitu, nah saya jawabnya di sini. Ini kalau kita sedang latihan, biasanya polesnya buttercream tebal. Tapi kalau kita sudah ahli, polesnya buttercream di kue itu bisa tipis. Nah, disitulah kita mau hitung banyak sedikitnya buttercream yang dipakai. Saya akan merapikan yang ujung ini. Ingat ya, solet ini harus bersih ya, ujungnya nggak boleh kotor. Ini saya tarik balik. Kemudian saya tarik lagi dari sini, lalu ini juga tarik ke sini sehingga sikunya bisa rapi. Solet tidak boleh begini, kalau seperti ini siku cake akan jadi bujel, akan jadi tidak bisa siku. Jadi posisi solet itu lurus, set gini lurus ya, set lurus, baru dia bentuk sikunya bagus ya. Solet dibersihkan, ambilnya lurus, set gitu. Nah, saya kebiasaan kalau ngajar mesti pakai nada, karena nada itu bisa menandai kita stop atau terus ya. Kita ngambilnya set gini. Nah, ini berarti saya belum merapikan yang sebelah sini, karena apa? Keluarnya di bagian depan, berarti saya rapikan dulu ini.
Udah rapi semua. Sekarang kita rapikan dengan segitiga. Kita tarik. Ini ada 3 ukuran. Mau pakai yang ini atau ini selera. Kalau saya supaya nampak halus saya pakai yang kecil. Tapi ibu-ibu juga boleh pakai yang besar. Ini ngambilnya dari sini, bukan dari sini ya, dari ini ujung. Kemudian ngambilnya juga bukan gini. Kalau gini itu dia seperti mengeruk buttercreamnya sehingga buttercreamnya habis. Tapi seperti ini agak tidur. Gini, ujungnya aja ditekan. Nah, pertanyaannya kenapa ini bisa kena, ini tidak bisa kena, itu karena polesnya tidak rata. Tidak rata itu antara yang bawah lebih tebal, yang atas kurang tebal, sehingga dia yang kena sininya. Ini saya ulang lagi. Nah, 2 kali. Ini masih kurang kena, saya ulang lagi, tapi pelan-pelan aja tekanannya, tipis aja. Nah, ketika tekanan ini mau sampai ujung kan kita merasa ya sudah kira-kira udah tahu. Begitu tekanan ini sampai ujung jangan ditekan atau jangan, saya kasih contoh yang salah ya. Ini contoh yang salah. Ya, ini contoh yang salah. Jadi nggak boleh dibelokkan langsung karena ini kotak ya. Jadi ini kita harus dari sini. Begitu ini segitiga mau habis ukurannya, kita pelankan tenaga dipelankan. Untuk selanjutnya sama seperti ini. Jadi tidak boleh dibablas nongi gak entuk ya. Ya kudu. Nah, ini dari ujung. Nah, ini kelihatan ini. Polesnya nggak rapi. Ini kita kembali tekniknya sama seperti tadi, pakai solet ataupun pakai segitiga. Itu sama, jadi ujungnya gini, bukan begini ya, agak tidur. Nah, habis itu kalau mau dikembangin bisa, ini tergantung ya kebutuhan. Ini gini, 1. Di sini kelemahannya adalah di tengahnya nampak jelek. Nah, ini teman-teman bisa sebelum menghias pesanan kan sudah tahu tulisan kita ada di mana, misalnya bunganya letak di mana. Kalau misalnya seperti ini tulisannya di depan, di tengah ini harus clear, berarti kita nggak bisa pakai ini, tapi kita bisa pakai pisau. Kalau pakai pisau kita bisa mengatur titik yang ini di mana. Misalnya bunganya di sebelah sini ya. Pisaunya kita atur di ujung sini ya. Contoh ya. Kita ngambil dari yang paling pendek dulu. Nah, waktu mau selesai kita angkat ke atas pelan. Sehingga sambungan sini sehalus mungkin tidak begitu kelihatan ya. Nah, jadi nanti misalnya bunga di sini ujung, ya ini ketemunya yang di sini yang akan ditutupi bunga, maksudnya gitu. Nah, ini kebiasaan yang baik sebagai dekorator atau dekorasi atau tukang dekorasi adalah kebersihan tatakannya. Kebersihan tatakan di kue di ini seperti ini harus bersih dulu, baru kita karnir. Tidak boleh seperti ini langsung ditutup di karnir, nanti hasil karnirannya juga jelek. Jadi ini harus dibersihkan dulu, bersihkan dulu. Ini saya pakai speed nomor 20 atau 21, boleh antara itu aja. Ini saya karnir bagian atas dulu ya. Nah, karnir bentuk kerang, istilahnya kerang atau
shell ya, kalau bahasa di Inggris itu kata namanya shell, tapi kalau kita di sini istilahnya sepit kerang gitu ya gampangannya ya. Ini kita ngambil dari ujung ya, dari ujung ini tidak boleh sepit ini tidak boleh ngambang gini. Ini saya contoh aja ya, misalnya sepit gini terus diginikan. Nah ini hasilnya dia kalau waktu dibawa hantaran ini dia bisa jatuh karena tidak ada kekuatan di sini ya. Nah yang betul adalah ditekan sampai dia kuat baru diturunkan. Jadi dia di sini itu bentuknya tuh dia di dalam sini tidak kosong. Nah, ditekan baru ditarik, tekan agak tinggi, tarik, tekan agak tinggi, tarik, tekan, tarik, tekan, tarik. Yang sebelah sini saya suka variasi kue, tidak sama kotak biasa gitu, saya ingin variasinya seperti ini. Kemudian bawahnya sini saya kasih seperti ini. Ini kalau ibu-ibu belum bisa ngede, belajar ngede dulu ya. Ini ngede ya. Yang bawah saya kanir biasa. Nah ini kanir bawah juga sama, mau gini boleh, mau gini boleh. Nek saya kebiasaan seperti ini. Ini saya akan menumpuk ini tapi dengan sepit kerang 18 ya, 18 boleh, 17 sampai 16 ke bawah, semakin kecil semakin bagus. Ini memang tingkat kesulitannya agak lumayan, tapi boleh dipelajari. Ini saya tumpuk yang ketiga ya. Ini tumpuk ketiga boleh polos, boleh pakai kerang yang lebih kecil lagi. Tekanannya diperhatikan saat mau habis gini, tekanannya dihabiskan aja ya, jangan menekan lagi. Nah ini supaya tidak nampak ini saya kasih namanya bordir. Dan tips yang selanjutnya adalah membuat bordir itu jangan besar, lubangnya besar. Misalnya kita bikin lubangnya besar itu jelek, contoh ya, saya bikin lubangnya besar biar cepat selesai gitu ya. Bordir itu kan kadang-kadang untuk menutup kekurangan kita, enggak apa-apa, itu bagus, tapi jangan sebesar ini kayak bakmi ya, jelek. Jadi bordir itu adalah halus, yang halus ini yang bagus, yang kecil perbandingannya bisa lihat nih. Nah ini yang halus, yang kecil ya, jangan yang besar. Ini saya pakai tangan untuk menekan supaya tidak gemetar.
kelihatannya bikin bordir itu naruh sembarangan ya. Ini tidak naruh sembarangan ini. Ini kalau nggak bisa ngatur, misalnya kita bikinnya nggak jejer gini, misalnya gini lurus terus itu nampak jelek. Jadi harus bisa lenggak-lenggok gini sampai nggak kelihatan ujungnya mana, ujungnya yang lainnya mana nggak kelihatan. Intinya tidak boleh lurus. Ini bunga mawar seperti tutorial yang lalu sudah ada, tapi ini saya pakainya saya bikin langsung tempelkan aja ya. Untuk rangkaian bunga biasanya di sini agak tinggi, jadi yang ini saya kasih dudukan buttercream. Jika kita mau bikin kuncup ya, kita mau bikin kuncup gitu ya, bisa di sini kuncup mawar atau di sini, kemudian di sini juga bisa. Kita beri gagangnya, misalnya ini kan ada gagangnya, kita kasih gagang dulu sebelum daun ya. Nah ini kita kasih kuncup yang lebih kecil lagi, ujung kita plotot, lalu plotot satu lagi. Nah ini kuncup mawarnya. Nah, kelihatan ya bentuknya. Oke, langsung kita kasih daun ya. Ini daun nomor 69, saya pakai daun nomor 69, saya kasih dua warna karena temanya mocha semua, jadi ini saya kasih mocha muda dan mocha tua. Kalau mau daunnya berdiri, berarti kita waktu menekan ini agak kokoh dulu, baru kita tarik sehingga daunnya dia berdiri. Ini saya kasih tulisan happy birthday aja. Ya, oke. Jadi kita sudah selesai menghias kue tar dengan tema ulang tahun dewasa atau untuk laki-laki. Nah, semoga pelajaran kali ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Gitu aja. Kemudian kalau ada komen silakan komen di bawah video. Nanti semampu saya akan menjawab yang bisa saya jawab ya. Gitu aja, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya ya. Makasih.